Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang praktik penyusunan RPP, pemetaan kompetensi, indikator, dan tujuan serta pembelajaran dari silabus. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farida Ibhafsari, NIM 0016, dan nanti saya juga akan ditemani oleh Mbak Ulfa Yulianingsi dengan NIM 0022. Lanjut, untuk materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu latar belakangnya terlebih dahulu. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. RPP hendaknya idealnya harus dibuat oleh guru sebelum mengajar. Akan tetapi, di lapangan faktanya guru banyak yang belum membuat RPP sebelum mengajar. Kemudian untuk yang selanjutnya, kami akan menyampaikan tentang hakikat dan pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Subtema yang pertama, hakikat rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua, pengertian RPP. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip RPP. Untuk yang pertama yaitu hakikat pelaksanaan pembelajaran. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Kemudian pengertian RPP yaitu rencana kegiatan pembelajaran secara sistematis yang akan dilakukan pada masa kini dan masa yang akan datang untuk mencapai KD atau kompetensi dasar dan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Prinsip yang pertama yaitu harus memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Kemudian yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Dan yang ketiga, ada mengembangkan budaya membaca dan menulis. Kemudian yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan RPP. Dan yang terakhir yaitu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi RPP. Nah, poin yang terakhir ini sangat penting digunakan terutama di era pandemi atau saat pembelajaran daring. Selanjutnya, materi pemetaan kompetensi, indikator, tujuan, dan pembelajaran dari silabi akan disampaikan oleh Mbak Ulfa Yulianingsi. Oke, melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih Mbak Farida Ibhafsari sudah memberi kesempatan kepada saya. Oke, materi selanjutnya yaitu pemetaan kompetensi, indikator, tujuan, dan pembelajaran dari silabi. Nah, pemetaan kompetensi ini kami menggunakan dua cara. Dari sumber yang kami peroleh yaitu dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang dapat dipadukan. Jadi cara yang pertama itu mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, dari setiap mata pelajaran, kemudian setelah diidentifikasi kompetensi dasarnya, dari beberapa mata pelajaran tersebut itu dipadukan, di mana kompetensi dasar itu yang sesuai dijadikan satu dipadukan, walaupun dari beberapa mata pelajaran yang berbeda, misal dari SPDB, kemudian dengan PKN dan juga bahasa Indonesia. Kemudian menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang cocok dengan tema yang ada. Jadi ini menetapkan terlebih dahulu tema-temanya, misal kayak tema keluarga. Nah, karena temanya sudah tentang keluargaku seperti itu, karena temanya tentang keluargaku, kemudian diidentifikasi kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang cocok dengan tema tentang keluargaku. Misal PKN dengan bahasa Indonesia.
dengan PJOK yang mengenai kegiatan di dalam sebuah keluarga. Untuk mengenali sebuah misal kayak di dalam bahasa Indonesia ada silsilah orang tua seperti itu, ada kakek, nenek. Kemudian di dalam matematika kompetensi dasarnya mengenai penjumlahan, ada berapa nenek kamu, ada berapa kakek kamu, nah itu jumlahnya, ada berapa total saudara kamu, nah itu berkaitan dengan matematika. Kemudian kalau berkaitan dengan bahasa Indonesia, misal cara penulisan nama kakek, cara penulisan seorang ibu, seperti itu diawali dengan huruf kapital, jadi saling berkaitan ya, yang berbanding dalam satu tema. Seperti tadi contohnya adalah tema keluargaku. Kemudian penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, perlu diketahui di dalam sebuah menyusun RPP itu yang pertama itu mencantumkan identitas RPP. Nanti akan kami berikan contohnya pada slide selanjutnya. Ini adalah sebuah caranya saja. Yang pertama mencantumkan identitas RPP, kemudian yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu menentukan materi pembelajaran. Yang keempat menentukan metode pembelajaran. Yang kelima menetapkan kegiatan pembelajaran. Yang keenam memilih sumber belajar. Yang ketujuh menentukan penilaian. Selanjutnya, contoh silabi dan RPP. Nah, kelompok kami akan membuka filenya ya. Teknik media file. Contoh dari silabus tematik atau silabi. Di sini kami mengambil contoh dari kelas 2 semester 1 Satuan Pendidikan SD atau SD. Nah, ini terdiri dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kemudian temanya tentang pengalamanku. Subtema 1 pengalamanku di rumah. Nah, di sini ada mata pelajaran, kemudian kompetensi dasar, materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Ini di dalam silabus atau silabi. Kemudian setelah kita mengetahui silabusnya, rencana pelaksanaan pembelajaran di sini dari satuan pendidikannya sekolah dasar atau MI. Kelasnya kelas 2, semesternya semester 2. Tadi kan silabusnya semester 2. Kemudian temanya pengalamanku. Subtemanya subtema 1 pertemuan pertama. Di sini KI-nya masih sama seperti tadi, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, di sini di kompetensi dasarnya kita ambil dari bahasa Indonesia, yaitu dari KI 3 ke 6, 3.6 mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks dengan budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Ini ada bahasa Indonesia, matematika, SPDP. Jadi saling berkaitan. Kemudian matematikanya menjelaskan dan menentukan panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini ada bahasa Indonesia, matematika, SPDB. Jadi kan di dalam silabusnya tadi kan ada SPDB-nya ini tadi 3.5. Terus SPDB-nya ini matematikanya juga. Nah, ini kompetensi dasarnya. Disesuaikan dengan tema. Temanya pengalamanku, yang pertemuan pertama, subtema pertama. Di sini KD-nya mengambil tadi dari silabus. Kemudian ini kan selanjutnya untuk indikatornya, itu kan di sini mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf. Ini tadi yang berkaitan dengan KD-nya itu kan mencermati. Ini yang berkaitan dengan mencermati ungkapan minta maaf. Di sini indikatornya yaitu mendengarkan, kemudian menulis,
kalau 4, KD4, KD6, untuk 4 itu keterampilan. Sedangkan kemudian itu kan tadi sebuah dari KI-nya itu memahami pengetahuan faktual. Sedangkan yang keempat itu menunjukkan keterampilan. Jadi untuk taraf memahami itu yang kompetensi dasar yang 3. Kalau yang tadi mencermati. Jadi indikatornya lebih mengarah merucut. Ini mendengarkan, menulis, menjelaskan, dan mengucapkan ini untuk yang ingin menyampaikan ungkapan santun. Jadi biasanya nanti masuknya nilai dari keterampilan seperti itu. Sedangkan yang ini mendengar, menulis, ini menjelaskan, ini masuk ke dalam pengetahuan. Dan yang matematika ini menjelaskan, kemudian diindikatorkan, di indikatornya itu mengukur itu melakukan pengukuran panjang. Jadi prakteknya seperti ini di dalam sebuah penilaian praktek itu masuknya yang 4.6 ini keterampilan. Sebuah kompetensi dasar menjelaskan mendetailnya, merucutnya, arah kemananya sebuah kompetensi dasar itu dijelaskan oleh indikator seperti itu. Detail kan. Kemudian kemampuan yang dikembangkan yaitu sikap. Sikap itu pengetahuan, terdiri dari pengetahuan, keterampilan. Sikap, misalnya kemampuan yang dikembangkan itu ada sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, sikap apa yang perlu ditonjolkan, pengetahuannya perlu mengetahui apa saja, kemudian keterampilan apa saja, mempraktekkan, memilih alat ukur, seperti memainkan irama. Kemudian tujuannya, nah tujuan ini adalah dengan memperhatikan pembacaan teks percakapan. Dan tujuan ini juga mengarah dari hasil dari pemecahan tadi. Nih, indikatornya kan mendengarkan teks percakapan. Kemudian tujuannya itu dengan memperhatikan pembacaan teks percakapan. Jadi tujuannya itu apa yang akan dicapai sesuai dari pemecahan tadi indikatornya. Kemudian dengan maju ke depan kelas, siswa dapat mempraktekkan ungkapan. Kan tadi indikatornya itu mengucapkan ungkapan permintaan maaf. Kemudian tujuannya dengan maju ke depan, siswa dapat mempraktekkan ungkapannya. Ini yang diharapkan. Siswa itu dapat mempraktekkan ungkapan santun, menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan dengan benar. Ya, tujuan itu apa sih hasil atau yang ingin diperoleh dari pembelajaran tersebut. Kemudian media dan alat pembelajaran. Ya, ini disesuaikan dengan muridnya. Metodenya juga kan metodenya sudah dibahas dari kelompok selanjutnya ya. Jadi sesuai dengan bagaimana seperti itu. Kami hanya membahas tentang penyusunan kegiatan pembelajaran. Nah, ini siswa ini urutannya diawali dengan apersepsi ya. Pertama apersepsi sebelumnya diawali dengan berdoa, mulai dari seorang guru, kemudian kegiatan ini, awal ini, kemudian nah penilaiannya seperti ini, kemudian keterampilannya. Nah kemudian untuk selanjutnya yaitu RPP, rencana pembelajaran. Ini untuk pertemuan kedua. Masih dengan tema satu. Tadi kan contoh yang satu ini, contoh yang kedua ya seperti ini. Bersama skoran, keterampilan. Ini juga ada bahasa Indonesia, PKN dan juga seperti itu. Jadi dari silabus dan juga RPP. Kemudian selanjutnya setelah kami memberikan contoh dari contoh silabus dan juga RPP-nya silabus atau silabusnya lagi, kemudian kami menyimpulkan kelompok kami
RPP hendaknya memperhatikan individu peserta didik sesuai dengan latar belakang sehingga mampu mendorong partisipasi peserta didik untuk menciptakan kelas yang aktif serta dapat mengembangkan budaya membaca dan menulis. Dengan begitu akan terbentuk suatu timbal balik antara guru dan peserta didik mencapai tujuan belajar yang mengacu pada SK dan juga kompetensi dasar dan isi dari materi pembelajaran itu sendiri. Selain itu juga hendaknya menggunakan dan mengaplikasikan penggunaan teknologi menyesuaikan dengan zaman, seperti dalam pemetaan kompetensi dasar disesuaikan dengan tema atau ketika dipadukan disesuaikan. Sedangkan dalam langkah-langkah pembuatan RPP meliputi komponen-komponen tersebut di atas yang merupakan satu kesatuan untuk membentuk sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran yang sempurna. Okay, thank you for watching this video. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah menonton video kami dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya akan kami buka sesi pertanyaan di QPH. Sekian dari kelompok kami, saya dan juga Mbak Farida Ayu Hapsari mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.